This video message is for Park Hotman. Park Hotman, I haven't heard from you whether you are representing my husband, but I would like to tell you about this. I know my husband very well. He is very manipulative person. Khususnya para netizen yang telah mengkritik bahkan menghujat Hotman Paris seolah-olah Hotman Paris telah memberikan bantuan hukum untuk membantu seorang suami Korea merebut anak-anak dari istrinya yang sah, yaitu Ibu Ami. Anda salah total. 1. Anda membuat tuduhan tanpa tahu persoalan sebenarnya. Anda tidak tahu versi kedua belah pihak. Gak tahu juga lah, biarkanlah mulut netizen yang lebih bisa menilai, ya kan, mereka lebih pintar kan. Pada hari Rabu tanggal 6 Maret Polda Metro Jaya menerima laporan dari korban. Pengacara kondang Hotman Paris kini tengah menjadi perhatian publik usai namanya ikut terseret ke dalam pusaran konflik perebutan anak seorang warga negara asing asal Korea Selatan, Emi, dan suaminya Eden Wong. Kasus perebutan anak yang terjadi di salah satu rumah sakit terkenal di Jakarta belum lama ini memantik perhatian publik lantaran adanya dugaan isu perselingkuhan antara suami Emi dengan artis Indonesia Tisha Erning. Terseretnya nama Hotman Paris yang sebelumnya dituding berada di pihak Eden Wong mendapat banyak kecaman dari netizen. Akun media sosial Hotman Paris pun ramai diserbu netizen dengan menuliskan tagar Justice for Emi. Netizen mendesak pengacara yang dikenal flamboyan itu untuk mendukung Emi mendapatkan anak-anaknya. Menanggapi hal itu, Hotman Paris buka suara. Dalam pernyataannya, Hotman mengaku tidak berada di pihak manapun karena menurutnya ia sampai dengan hari ini tidak menandatangani kuasa hukum Eden Wong. Dan berikut tanggapan Hotman selengkapnya. Khususnya para netizen yang telah mengkritik bahkan menghujat Hotman Paris seolah-olah Hotman Paris telah memberikan bantuan hukum untuk membantu seorang suami Korea merebut anak-anak dari istrinya yang sah, yaitu Ibu Ami. Anda salah total. 1. Anda membuat tuduhan tanpa tahu persoalan sebenarnya. Anda tidak tahu versi kedua belah pihak. Park Hotman Paris, I just got the confirmation from your assistant, Mrs. Putri, that you are representing my husband and his company. Is it true? Please don't represent them. Please help me. Can't you see what I want is just getting the kids? Are you helping them for what? I just got shocked. Please help me, not them. Mrs. Hotman, Mr. Hotman, please. This video message is for Park Hotman. Park Hotman, I haven't heard from you whether you are representing my husband, but I would like to tell you about this. I know my husband very well. He is very manipulative person. He will try to character assassinate me. I have seen him do that to family, friends, and his business partners. Park Hotman, I hope you don't support him. Your silence make me feel that it's kind of confirmed, but I still really wish you don't support him. Please. Thank you. Anda akan terbelalak atas fakta kejadian sebenarnya. Kedua, Anda menuduh saya membantu sampai hari ini
saya belum memberikan bantuan apapun untuk terkait dengan kasus tersebut. Karena saya hanya diminta untuk bersiap-siap, khususnya timnya Hotman Paris apabila diperlukan untuk kepentingan hukum anaknya. Ya, sampai hari ini saya belum melakukan perbuatan apapun. Bahkan surat kuasa aja belum ditandatangani. Tapi Anda telah menuduh semena-mena. Anda tahu saya sudah membela orang ribuan secara gratis. Anda bagaimana? The only way he will character assassinate me is through my kids. But it is not ethical to use my kids against me in public. Please don't do that. Anything relating to kids, I'm happy to provide evidence and settle it in Singapore court. We should do that in proper manner. I have made this issue clearly about husband, wife, and the mistress, not about the kids. Do not use the kids. Leave kids out of this. Please. I have not told anything in public what Aiden have done to my kids. All this we settle in Singapore court through the divorce process. That's all what I suggest. Yes, maybe I'm not always been a perfect mother, but I love my kids with my heart. I will protect my kids with my life. So don't use kids. Leave kids. Usai video perebutan anak dengan istrinya viral di media sosial, kini sosok Aiden Wong mendapat sorotan tajam. Bahkan kasus konflik rumah tangganya dengan sang istri, juga dugaan isu perselingkuhan dengan artis Indonesia mendapat banyak perhatian dari sejumlah kalangan. Mulai dari KPAI hingga Komnas Perempuan ikut bersuara. Aiden Wong tidak tinggal diam usai dirinya mendapat banyak kecaman, terutama dari masyarakat Indonesia. Baru-baru ini, Aiden Wong mengungkapkan hal yang cukup mengejutkan mengenai tabiat istrinya yang buruk. Menurutnya, Amy tidak bisa menjadi ibu yang semestinya. Dan yang menarik, tidak hanya Aiden Wong, sang anak pun juga ikut berkomentar. Dan seperti apa tanggapan Aiden Wong mengenai istrinya yang dianggap gagal menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya? I just want to clear up the misunderstandings of her painting my dad as the villain, because she has been telling the whole world through the internet that he and his mistress is abducting us, and he's painting my dad as the bad guy. A normal person should be asking, why is a father like me desperately holding on to that 4 kids? If you are in my shoes and you know about the abuse that Amy has unleashed on my kids, how can one person as a father let her even have access to one of the kids? It's about getting my family out safe. My family is number 1, everything else is number 2. Very tormenting time for the family. And I heard some parts of it when I was in the room. And how many times can you hear a kid say this and then you stop feeling hurt? It's very hurtful. Look, I didn't expect things to escalate to this, because facts are facts, right? These are my kids. I work hard. I work very hard. I built something from nothing. But at the end of the day, everything I work for is for the kids. They have the best life they can have. They have the most wholesome life they can have. They hopefully do not have to go through the struggles I went through when I grew up with nothing. So everything we do is for the kids. The baby stays there. So I was angry, and I told her this. This may or may not be my kid, but it's definitely your kid. You as a mother should take responsibility
and love her and take care of her as a priority. I am looking for the help from Indonesian institutions to get back my case. I have contacted the police, KPAI, Singapore and Korean embassy, but I couldn't get much help. I hope through this media exposure, they can help me to find some way to get back my kids, please. Aku nggak bisa jawab. Aku nggak bisa jawab. Kalau saya melihat bahwa pada waktu ada suatu masalah di dalam suatu rumah tangga, itu pasti automatically akan bisa berdampak kepada perkembangan anak selanjutnya. Tetapi berapa besar pengaruhnya itu sangat tergantung bagaimana anak-anak ini mempersepsikan masalah itu. Jadi misalnya kalau kita lihat masalah tentang misalnya perceraian orang tua, di umur misalnya 10 tahun akan beda mungkin efeknya kepada kakaknya yang lebih besar misalnya gitu, atau untuk adiknya yang masih bayi gitu akan beda. Misalnya yang masih bayi belum merasakan apa yang terjadi dan tidak memikirkan tentang kedepannya seperti apa karena masih bayi. Tapi bagi anak yang sudah besar, mungkin sudah ada pengalaman hidup dan sebagainya, itu bisa kemudian melihat sesuatu itu menjadi lebih heboh daripada yang sebelumnya. Ya, kalau mereka melihat, biasanya mereka akan mengalami sesuatu di mana kita nggak pernah tahu ya Mbak, apakah kedepannya dia akan jadi baik-baik saja atau tidak. Tetapi intinya pada waktu dia mengalami hal tersebut, anak itu melihat dengan mata kepalanya sendiri, ada timbul kecemasan, ketakutan dan sebagainya, gitu. Dan ini yang harus dijelaskan kepada anak itu pada nantinya bahwa apapun yang terjadi mungkin kasih sayang orang tua tidak akan kemudian berkurang atau apa gitu. Nah, yang kita masih tidak tahu bagaimana anak ini mempersepsikan situasi itu. Misalnya anaknya teriak-teriak pada itu, teriaknya mungkin karena takut adiknya diperlakukan seperti itu, bagaimana dengan dia. Dia teriak karena takut, misalnya karena ibunya atau bapaknya dengan suara tinggi gitu. Jadi hal ini yang ketakutannya kita belum tahu nih, lebih kepada situasinya atau karena suara keras yang membuat dia tahu kalau orang suaranya keras teriak-teriak itu biasanya marah gitu Mbak. Nah, bahwa ini akan berdampak kepada anaknya kemungkinan besar iya. Tapi seberapa besar dampaknya itu yang belum kita bisa prediksi dari sekarang. Jadi kalau misalnya kita tahu anak mengalami masalah ya, dan kemudian mempunyai habis trauma itu misalnya tidak mau makan, tidak mau tidak setidaknya mau makan, tapi kemudian berdampak kepada sosialisasinya, tidak mau bicara dengan jelas, mundur perkembangannya yang tadinya tidak ngompol jadi ngompol lagi. Nah, itu mesti kemudian mendapatkan bantuan dari profesional. Nah, kalau bantuan dari profesional itu pasti kan akan dilihat secara, karena ini anak-anak menggunakan teori-teori yang terkait dengan anak-anak tergantung usianya. Dan itu yang kemudian kita lihat bahwa anak ini akan nanti misalnya mendapatkan intervensi, misalnya bagaimana cara mengatasi ketakutannya dia, misalnya seperti itu. Ya, jadi kalau menurut saya orang tua itu kalaupun punya masalah harus mengedepankan juga kepentingan anak. Karena kadang-kadang yang dikedepankan adalah kepentingan orang tua, di mana dia kemudian melihat bahwa oh iya, ini kan saya maunya begini, jadi anak harus ikut gitu. Nah, itu cara berpikir yang mungkin salah. Kalaupun antara bapak dan ibu akan misalnya bercerai atau ada satu masalah, itu harus juga dipertimbangkan apa yang akan terjadi pada anak-anaknya. Jadi berpikirnya itu 2 atau 3 kali lebih dalam daripada hanya sekedar kalau misalnya seorang laki dan perempuan jadi suami istri terus belum punya anak, ya mungkin bisa mereka hanya mempertimbangkan mereka berdua aja. Tapi begitu punya anak harus dipertimbangkan juga hal tersebut, karena perceraian itu pasti dampak terbesarnya adalah kepada anak. Kenapa kepada anak? Karena pada waktu kemudian anak itu mengalami masalah, nanti anak itu dari persidangan dibagi, misalnya yang ada yang ikut ibunya, ikut bapaknya, atau pada waktu ikut ibu dijelek-jelekan bapaknya, atau waktu ikut bapak dijelek-jelekan ibunya, itu bisa berdampak pada perkembangannya. Sehingga kalau menurut saya hal-hal ini yang harus dipikirkan dulu oleh orang tua.
betul bahwa perkawinan tidak bisa diteruskan hanya karena sekedar memikirkan anak. Tetapi bahwa itu harus menjadi bahan pemikiran juga bagi orang tua yang ingin bercerai atau punya masalah, itu wajib hukumnya. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gue pada akhirnya tidak menganggap gue anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gue kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Buntut dari konflik perebutan anak dan isu perselingkuhannya dengan Tisha Ernie, beredar kabar jika Eden Wong mengundurkan diri dari perusahaan tempatnya bekerja. Ya, seperti diketahui, Eden Wong bisa dikatakan pebisnis cukup sukses di negaranya. Namun sejak konflik rumah tangganya viral, namanya kian disorot. Amy sendiri bersyukur dengan banyaknya dukungan yang diberikan masyarakat Indonesia. Dan seperti inilah ucapan terima kasih Amy atas banyaknya dukungan yang diberikan kepada dirinya untuk mendapatkan kembali anak-anaknya. I'm making this video to look for your help, your company's help. My name is Amy. My husband is Eden Wong. He's a VP of BD APEC. The company sent us to Indonesia November 2022 for work here, and after we moved here I found out my husband has been cheating on me with his PA. I gave birth alone while they are having BBQ party in my place, slept in my bed. They kicked me out of a family home, took all our money, and first took my elder 3 kids. Now they took my newborn for breastfeeding baby. I have totally no access to family. I don't know how my kids are. Have no idea. Thank you so much for all your support and your kind words. It really made me stay strong. I'm still not with my kids. I believe my kids are somewhere in Johor Bahru now. But I will be patient. I believe I will reunite with my kids very soon with all your support and your prayer. Thank you so much. Sejak kasus perebutan bayinya yang masih berumur 4 bulan viral di media sosial, Amy bergerak cepat dengan melaporkan suaminya Eden Wong dan pedangdut Tisha Ernie ke Polda Metro Jaya. Amy melaporkan sang suami dan selingkuhannya atas dugaan perzinahan dan menghalangi pemberian ASI eksklusif terhadap bayinya. Kasus perebutan anak belakangan juga menarik perhatian praktisi hukum, mengingat konflik tersebut melibatkan warga negara asing dan orang Indonesia. Lantas, seperti apa tanggapan pakar hukum dengan laporan yang dibuat Amy? Oke, ada hari Rabu, tanggal 6 Maret, Polda Metro Jaya menerima laporan dari korban, saudari BMJ, yang melaporkan terkait dugaan adanya peristiwa pidana perzinahan dan atau menghalangi pemberian ASI eksklusif. Terlapornya 2 orang, saudara WMG dan saudari ES alias TE. Ya. Ini baru kemarin tanggal 6 diterima laporannya. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman dalam proses penyelidikan. Kalau saya melihat dari perspektif hukum, kita melihat bahwa dugaan tindak pidana ini adanya di Indonesia, yang melibatkan juga orang Indonesia,
tentunya kalau kita ingin melakukan upaya hukum, artinya memberikan suatu minta kepastian hukum terhadap kasus yang ada di Indonesia tentunya, dan ada orang Indonesia, boleh-boleh aja asal kita mempunyai dasar untuk membuat suatu laporan itu kuat. Dia memberikan suatu legal standing terhadap anaknya, bahwa itu adalah benar anaknya, hasil perkawinan yang sah tentunya di negaranya, dan memberikan bukti-bukti yang cukup kuat ya. Apalagi dia juga punya hak asuh terhadap anak. Tentunya ini adalah benar-benar penculikan dan masuk unsurnya, kita bisa melakukan laporan dan upaya hukum untuk bisa dikembangkan di dalam proses penyelidikan, agar bisa dipanggil para pihak itu yang membawa lari, dicari dan dilakukan pemeriksaan seperti itu, hingga kasus ini benar-benar bisa melihat dari sudut pandang yang benar dua arah, artinya antara suami yang membawa lari dan ibu kandung yang merasa diculik atau diculik anaknya oleh ayah dan pelakornya, seperti itu. Pertama adalah kasus kalau itu ada penganiayaan 351 atau 352. Yang pertama ada pukulan atau penganiayaan terhadap ibu kandung daripada anak-anaknya. Yang pertama, yang kedua itu adalah pasal penculikan terhadap anak ya. Anaknya sendiri itu pasal 328 KUHP yang berlaku saat ini, itu pasal 450 Undang-Undang Nomor 1 2003 yang sudah berlaku setelah diundangkan 3 tahun ya. Nah, ini pasalnya juga jelas di sini, hukumannya juga jelas, 12 tahun penjara, cukup berat. Dan juga pasal 284 yaitu perzinahan, Undang-Undang Perzinahan, di mana pasal ini juga ya walaupun tindak pidana ringan ya, di bawah 5 tahun pasalnya, cuman ya ini juga ada hukumannya tentunya, menjadi selain juga harus dilakukan upaya-upaya itu tadi, karena sebelum kita merajuk kepada itu semua dugaan-dugaan tindak pidana tersebut juga harus dibuktikan lah dengan berbagai fakta dan bukti ya yang cukup kuat tentunya, baru kita bisa menentukan nih pasal mana yang bisa dijerat seperti itu. Kalau benar ya benar, saya berbicara tentang fakta ya, no halu-halu ya. Kalau dibilang kenalnya, yang jelas saya kenalnya dan melakukan pendekatan gitu ya. Terus sebelum dia menikah dengan Mbak Natali, sebelum mereka menjalin hubungan sampai akhirnya menikah. Itu lama juga sih, every time every day kali ya, selalu WhatsAppan. Awalnya kan DM-an ya, Kang Sulenya pengen minta nomor WhatsApp saya, ya kita kasih karena memang dia membutuhkan model untuk video klip dia, entah lagu apa ya saat itu. Terus ya udah percakapan yang akhirnya mengiring kayak jatuhnya kayak TTM gitu ya gitu. Dia gitu doang sih sampai di WhatsApp, video callan kadang biasanya. Kalau aku pribadi ya sebagai wanita nih, aku tanya sama kalian ya, di saat kalian merasa kesepian saat lockdown menyerang nih ya, nggak banyak aktivitas di luar sana, terus gue sebagai perempuan yang merantau di Jakarta sendiri gitu, terus selalu insecure apakah ada yang menginginkan saya sebagai istrinya atau apa, dan terus kemudian ada Kang Sule yang selalu menyupport, menyemangati, video callan terus. Dan ingat ya, saya nggak pernah video call di awal, dia yang selalu video call aku pertama. Saya nggak pernah seperti itu gitu. Jadi ya udah, ada baper sedikit ada, nggak tahu juga lah, biarkanlah mulut netizen yang lebih bisa menilai ya kan, mereka lebih pintar kan. Ruginya ada juga, karena kan segimanapun saya juga nggak mau dijudge pelakor gitu ya, perebut suami orang lah, pengganggu rumah tangga orang gitu. Meskipun saya memang dulu mantan model seksi kapan gitu, jadi gimana ya, cukup terganggu untuk nama karir saya gitu loh. Udahlah cukup model seksi aja, jangan sampai ada seperti kayak begini gitu. Yang jelas saya berbicara tentang fakta bahwa memang benar, saya memang ada pendekatan. Saya nggak bilang nggak ada pendekatan gitu ya. Cuman ya konteksnya saya
nggak yang maksudnya masuk dalam hubungan rumah tangga mereka setelah mereka menikah ini, nggak sebelum. Saat itu berarti status Kang Sule single dong. Dan saya yakin juga tidak mungkin cuma saya yang dapat DM sampai move ke WhatsApp gitu. Apalagi ya seorang Kang Sule yang udah punya nama gitu ya, pasti kan berat saja siapa saja yang berhak untuk DDM konten cantik di luar sana. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.